Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Senang sekali hari ini kita bisa sama-sama kembali lagi untuk merenungkan firman Tuhan dalam Bible Study hari ini. Kita akan sama-sama melihat dalam Lukas 7 saudara-saudara. Dan mari sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita siapkan hati kita siapkan supaya Tuhan bisa menabur firman-Nya di dalam tanah hati yang subur. Dan mari saudara-saudara, kita masuk di dalam pujian penyembahan. Terima kasih, sebab Kau baik. Kami bawa hidup kami di hadapan. Kami mau bersyukur, sebab Kau baik, sebab kasih setia-Mu senantiasa ada. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku,
Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup kami Tuhan lebih berharga hanya bagimu. Segala kemuliaan Yaralabashi Yarananamu Suyaralabataka Shadaranamu Yaralabashi. Syukur bagimu Tuhan, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku.
Terima kasih Tuhan, Engkau sudah begitu baik di dalam kehidupan kami. Saat ini izinkan kami untuk memberikan bagian yang terbaik. Untuk Tuhan tanami benih firman Tuhan, supaya benih firman-Mu ini dapat menguatkan setiap kami, dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami Tuhan. Izinkan kami untuk bukan hanya merenungkan firman-Mu, tapi kami masing-masing bisa mendapat rema dari apa yang Kau nyatakan Tuhan, melalui ayat demi ayat. Dan kami percaya ya Tuhan, tidak ada yang sia-sia apa yang kami lakukan hari ini, karena kami tahu Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik saudara-saudara, kita masuk di dalam Lukas yang ke-7. Kalau kita lihat Injil Lukas ini saudara-saudara, Injil Lukas ini menggambarkan Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan mulai dari dalam perjanjian lama. Seorang Mesias yang akan datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Nah, nanti kita akan baca dari perikop saudara-saudara. Yang pertama kita akan melihat tentang Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Nah, Yesus ini sangat difavoritkan ya Tuhan, saudara-saudara, oleh orang banyak gitu. Jadi ketika Yesus ada dimanapun, orang akan berbondong-bondong untuk ingin menemui Tuhan Yesus. Nah, ketika Yesus selesai berbicara dengan orang-orang tersebut, Yesus masuk ke Kapernaum. Nah, kita baca di ayat yang kedua. Di situ ada seorang pria yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Siapa perwira itu? Dia bukan orang biasa, saudara-saudara. Dia mempunyai kedudukan penting dalam tentara Romawi. Bisa jadi mungkin dia seorang panglima tentara, seorang pilihan yang layak dipercaya untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi bukan orang sembarangan. Pada masa itu satu batalion aja bisa mengepalai sekitar 100 pasukan. Nah, perwira ini mendengar kabar tentang Yesus, bagaimana Yesus melakukan segala mujizat-mujizatnya. Dan dia ingin Yesus datang untuk menyembuhkan hambanya yang saat itu sedang sakit. Maka perwira ini datang untuk minta tolong pada tua-tua Yahudi. Orang yang dihormati di sana. Jadi tua-tua Yahudi ini adalah orang-orang yang dipandang di sana. Untuk mereka bisa meminta Yesus datang menyembuhkan hamba dari perwira tersebut. Nah, menurut kebiasaan orang Romawi pada masa itu, hamba itu hanyalah disejajarkan dengan sebuah alat yang dipakai untuk membantu sebuah pekerjaan. Jadi hamba itu boleh dikatakan tidak ada harganya. Mereka tidak berharga, saudara-saudara. Mereka kadang bisa diperlakukan dengan semena-mena. Bahkan ketika mereka tidak diperlukan lagi, mereka akan dibuang oleh tuannya. Tapi kita lihat bagaimana perwira ini merupakan orang yang baik. Di mana ketika dia mendapati hambanya sakit, dia bahkan berusaha untuk hambanya ini bisa ditolong oleh Yesus. Kita lanjut di dalam ayat yang keempat. Mereka datang, tua-tua ini datang kepada Yesus. Dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, ia layak engkau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang membangun rumah ibadat kami. Jadi perwira ini, selain dia orangnya baik, dia juga menghargai ibadah orang-orang Yahudi. Bahkan dia turut membangun sinagog pada waktu itu. Nah, ketika orang-orang Romawi membenci orang-orang Yahudi, dia sebaliknya. Perwira ini justru membantu orang-orang Yahudi. Maka tua-tua ini menyampaikan kepada Yesus permohonan tersebut supaya Yesus mau menolong perwira ini. Kita lanjut di ayat yang ke-6. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata dan hambaku itu akan
sembuh. Wow, perwira ini adalah orang yang sangat rendah hati, saudara-saudara. Dia tahu bagaimana hukum aturan dalam hukum Taurat yang menyatakan bahwa orang-orang Yahudi itu tidak boleh masuk ke rumah orang kafir. Dan untuk itu dia mengutus sahabat-sahabatnya untuk bisa menyampaikan apa yang dikatakannya itu kepada Yesus. Karena dia sendiri merasa tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Bayangkan saudara-saudara, seorang yang punya kuasa dan jabatan penting, dia mau memohon kepada Yesus, bahkan dia merendahkan hatinya. Dengan iman dia yakin ketika Yesus datang, bahkan hanya dengan perkataannya saja, maka hambanya itu akan disembuhkan. Sama seperti ketika dia melakukan tugasnya, ketika dia memerintah kepada bawahannya, maka mereka akan melakukan seperti apa yang dia katakan. Sungguh seorang perwira yang mempunyai hati yang besar. Di ayat yang ke-9 kita lanjut. Mendengar perkataan itu Yesus heran akan dia. Dan sambil berpaling pada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Perwira ini yakin dengan imannya bahwa Tuhan dapat melakukan segala sesuatu, bahkan melalui perkataannya sekalipun. Dan apa yang diyakininya pada hari itu terjadi. Kalau kita lihat, hambanya bisa sehat kembali. Dan ini merupakan gambaran betapa ketika kita memiliki iman, ketika kita yakin dengan Tuhan kita, maka dia akan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Dan Tuhan rindu untuk mendapati iman yang besar dari orang percaya. Di perikop selanjutnya, saudara-saudara, kita akan melihat kembali bagaimana kedahsyatan Yesus pada masa itu. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Nah, Yesus tiba di sebuah kota yang disebut Nain bersama para muridnya. Dan orang banyak tentunya, karena mereka adalah follower Jesus. Jarak antara Kapernaum dan Nain itu kalau dihitung saudara-saudara dengan berjalan kaki sekitar 1 hari perjalanan. Dan ketika sampai di gerbang kota, Yesus melihat ada iring-iringan para peratap dan orang mati yang sedang diusung keluar. Siapa yang meninggal saudara-saudara? Dia adalah seorang anak laki-laki yang masih muda, anak dari seorang janda. Lalu Yesus matanya melihat kepada janda tersebut dan tergeraklah hati Yesus dengan belas kasihan. Yesus bersimpati melihat kesedihan dari janda itu. Dan Yesus menghampiri janda itu untuk menghiburnya dan mengatakan, "Jangan menangis." Kita baca di ayat yang ke-14. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, Yesus berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Ayat 15, orang itu pun bangun dan duduk serta mulai berkata-kata. Lalu Yesus menyerahkan dia kepada ibunya. Apa yang dilakukan oleh Yesus, saudara-saudara? Dia menghampiri usungan tersebut. Lalu Yesus, perhatikan, menyentuh anak ini. Di situ ada kuasanya dinyatakan. Dan di ayat ini dijelaskan secara teknis oleh Lukas, karena Lukas ini dikatakan seorang tabib. Bagaimana orang yang tadinya terbaring dalam posisi mati, kemudian dia bisa bangun dengan sendirinya dan duduk, kemudian dia bisa berbicara dengan normal. Jadi oleh Lukas didetailkan ayat ini saudara-saudara, supaya kita tahu bahwa mukjizat ini benar-benar nyata. Karena ada sebuah gerakan, ada sebuah pemulihan, di mana ketika anak ini terbaring dan dikatakan mati, kemudian dia bisa bangun dan kemudian dia bisa beraktivitas kembali. Sungguh luar biasa apa yang dilakukan oleh Yesus. Kita lanjut di ayat yang ke-16. Semua orang itu ketakutan. Mereka yang melihat itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya."
Lalu tersebarlah kabar tentang Yesus di seluruh tanah orang Yahudi dan di seluruh daerah sekitarnya. Dari kejadian ini saudara-saudara, tentunya mereka sangat takjub dengan apa yang diperbuat oleh Yesus. Mereka melihat sendiri, mereka menyaksikan bagaimana mujizat kebangkitan itu dinyatakan oleh Yesus. Yesus sedang menunjukkan dirinya bahwa dia bukan hanya sebagai Tuhan atas kehidupan orang hidup, tapi juga atas maut. Dia sanggup mengalahkan maut. Dan semua orang yang melihat kejadian itu, mereka merasa takjub. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka mempermuliakan nama Tuhan. Yesus benar-benar seorang Mesias yang sedang mendemonstrasikan kuasa Allah. Supaya orang kembali melihat bagaimana perkara-perkara ajaib yang Tuhan sanggup nyatakan. Di perikop selanjutnya kita melihat bagaimana Yesus dan Yohanes Pembaptis. Ketika itu Yohanes Pembaptis ada di dalam penjara. Lalu dia mendengar tentang segala sesuatu yang Yesus lakukan. Tentang bagaimana Yesus melakukan mujizat-mujizatnya. Dan bagaimana Yesus menyampaikan pengajaran-pengajarannya. Lalu dia memanggil murid-muridnya. Yohanes Pembaptis ini memanggil murid-muridnya sendiri. Dan menyuruh mereka untuk memastikan apakah Yesus yang dia dengar ini adalah Mesias yang dia nanti-nantikan atau mereka harus menunggu yang lain. Nah, perhatikan saudara-saudara, kita lihat di ayat yang ke-20. Apa yang dikatakan oleh mereka? Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, ketika murid-murid Yohanes ini menemui Tuhan Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah dia yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang yang lain? Saudara-saudara, kata-kata yang disampaikan oleh murid-murid Yohanes ini adalah tentang yang akan datang. Ini bukan merujuk kepada Mesias tadinya. Hanya Yohanes yang mengatakan hal itu. Yohanes Pembaptis memang sudah mengenal Yesus. Siapa dia? Dia tahu. Tapi murid-murid Yohanes Pembaptis ini mungkin dia meragukan status Tuhan Yesus. Maka dari itu Yohanes sengaja mengirim mereka untuk menanyakan sendiri, untuk mereka bisa melihat dan memastikan sendiri tentang siapa Yesus yang sebenarnya. Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa-apa saja yang dilakukan. Yesus sengaja mengutip dari perjanjian lama. Orang buta akan melihat, orang lumpuh akan berjalan, orang sakit kusta akan ditahirkan, dan kepada orang miskin akan diberitakan kabar baik. Dan dalam perjanjian lama, Mesias juga dinubuatkan dengan hal yang sama. Dan itu sedang digenapi oleh kedatangan Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-23, Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Di sini Tuhan Yesus dengan sengaja mengingatkan supaya mereka tidak meragukan atau bahkan menolak Yesus. Karena ada perbedaan persepsi yang diharapkan oleh orang-orang Farisi, saudara-saudara. Mereka memikirkan bahwa Sang Mesias itu akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi pada waktu itu. Tapi kenyataannya, Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan anugerah keselamatan buat mereka, orang-orang yang percaya kepadanya. Kita lanjut di ayat yang ke-24. Setelah utusan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apa kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyang anginkah? Atau untuk apa kamu pergi melihat orang yang berpakaian haluskah? Orang yang berpakaian indah dan hidup mewah, tempatnya di istana raja. Saudara-saudara, dalam pernyataan ini, Yesus sedang menjelaskan sebuah kiasan untuk menjelaskan kepada orang banyak ini. Mereka tentunya telah mengenal siapa Yohanes Pembaptis. Tapi mengapa hari itu dia meragukan Yesus? Bukannya Yohanes Pembaptis ini adalah orang yang lemah atau tanpa pendirian sehingga dia meragukan Yesus. Lalu dia menyuruh murid-muridnya untuk datang menanyakan kepada Yesus. Tapi karena Yohanes Pembaptis itu adalah orang yang sangat berapi-api dari awalnya. Tapi hari itu dia sedang bimbang, dia sedang ragu dan mempertanyakan
suatu hal yang kontradiktif. Bukan karena dia tidak yakin, tetapi mungkin saja saat itu kondisinya sedang melemah, sehingga dia ingin memastikan, apakah benar kamu yang aku nanti-nantikan. Dikatakan mereka datang kepada gurun untuk menemui siapa? Seorang nabi. Yohanes Pembaptis ini hidupnya sangat keras, dan dia bisa dengan tegas dan keras untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan pada masa itu supaya mereka bertobat, karena dia datang untuk mempersiapkan jalan bagi juru selamat. Demikianlah tugas dari Yohanes Pembaptis. Dia diutus Allah untuk mendahului kedatangan Yesus. Tapi kita lihat di ayat yang ke-28, aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripada dia. Di sini Tuhan Yesus sedang meninggikan Yohanes Pembaptis sebagai orang yang terkuat di antara orang-orang lainnya. Tapi dalam kerajaan Allah, orang seperti Yohanes ini bisa dikategorikan sebagai orang yang terkecil. Karena apa? Karena begitu besarnya kerajaan Allah yang sedang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Dan banyak di antara orang-orang tersebut memberikan diri untuk mereka dibaptis. Bahkan para pemungut cukai yang menurut orang-orang pada zaman itu adalah orang-orang paling berdosa. Mereka rela memberikan diri mereka untuk boleh dibaptis. Di ayat yang ke-30 kita lanjut. Namun orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka dengan tidak memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Saudara-saudara, siapa orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ini? Mereka adalah orang-orang yang merasa dirinya benar. Mereka merasa memiliki tingkat kerohanian yang tinggi karena mereka telah mempelajari hukum-hukum Taurat. Tapi di sini justru mereka tidak mau merendahkan hati mereka. Mereka tidak mau terbuka dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tapi mereka justru menolak maksud Allah. Kita lanjut di ayat yang ke-31. Kata Yesus, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang zaman ini? Dan dengan apakah mereka dapat disamakan? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, kami meniup seruling bagimu, tapi kami tidak menari, kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur. Dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Saudara-saudara, orang-orang Farisi ini menolak Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus. Karena menurut pandangan mereka, apapun yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, dia puasa. Dia tidak makan, dia tidak minum minuman keras. Yesus makan, Yesus bergaul dengan orang-orang berdosa. Mereka tidak dapat menerima apa yang dilakukan Yohanes Pembaptis dan apa yang Yesus lakukan. Apa saja di mata orang-orang Farisi ini, mereka salah. Karena mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri dan merasa diri mereka itu benar. Sehingga kita tahu saudara-saudara, hanya orang-orang yang memiliki hikmat dari Tuhan yang dapat menerima keselamatan dari Tuhan. Dalam perikop berikutnya kita melihat tentang bagaimana Yesus diurapi oleh orang berdosa. Perikop ini hanya ditulis dalam Injil Lukas, saudara-saudara. Ketika Yesus diundang makan di rumah Simon. Simon ini adalah salah seorang Farisi. Dan ketika mendengar berita itu, ada seorang perempuan berdosa yang ingin menemui Yesus di sana. Dia datang, dia membawa buli-buli berisi minyak wangi. Kebiasaan di sana pada masa itu, jika ada seorang rabi yang datang ke rumah seseorang, maka akan ada banyak orang yang datang untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh rabi tersebut. Dan biasanya untuk menyambut tamu tersebut, maka di depan rumah, tuan rumah itu akan menyambutnya dan menyediakan tempat untuk membersihkan membersihkan kaki dari sang tamu, lalu mencucinya, kemudian memberikan wangi-wangian. Dan di sini kita lihat saudara-saudara,
apa yang dilakukan oleh perempuan berdosa ini? Kita baca di ayat yang ke-38. Ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya sambil menangis. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyeka dengan rambutnya. Ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Wanita ini berdiri di belakang Yesus. Dia menyambut Yesus dan dia melakukan seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang tuan rumah ketika dia mengundang seorang tamu. Dia membasuh kaki Yesus, bukan dengan air saudara-saudara, tapi dengan tetesan air matanya. Dan dia menyeka kaki Tuhan Yesus itu dengan rambutnya. Rambut ini melambangkan sesuatu yang sangat berharga saudara-saudara, sebuah mahkota. Dan kemudian dia memberikan penghargaan dengan meminyaki kaki Yesus itu dengan minyak wangi. Nah, orang Farisi yang mengundang Yesus melihat kejadian itu, dia berpikir, seharusnya Yesus tahu siapa perempuan ini. Dia adalah perempuan pendosa. Dia adalah seorang pelacur. Tapi mengapa Yesus diam saja diperlakukan seperti itu? Dan nampaknya Yesus bisa membaca pikiran sang tuan rumah, pikiran Simon ini. Dan dia menjawab dengan sebuah perumpamaan. Kita baca di dalam ayat yang ke-41 saudara-saudara. Yesus menyampaikan, ada dua orang yang berhutang kepada seorang yang membungakan uang. Yang seorang berhutang 500 dinar dan yang lain 50. Karena mereka tidak mampu membayar, ia menghapuskan utang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan lebih mengasihi dia? Lalu Simon ini menjawab, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan utangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Sambil Yesus berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau, Simon ini tidak memberikan air untuk kakiku. Tetapi wanita ini, dia membasahi kakiku dengan air matanya. Bahkan dia menyeka dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, Simon. Tetapi sejak aku masuk, perempuan ini tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak. Tetapi perempuan ini meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Karena itu aku berkata kepadamu, dosanya, dosa perempuan ini yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak mengasihi. Namun orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia mengasihi. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Orang-orang yang sedang makan bersama dia mulai bertanya-tanya di antara mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa. Simon ini adalah orang Farisi yang merasa dirinya itu benar, saudara-saudara. Dia merasa dia sudah melakukan segala sesuatu yang benar dalam hidupnya. Sementara perempuan ini dia seorang wanita pelacur. Dia datang kepada Yesus karena dia tahu dosanya itu sangat besar. Dan dia datang kepada Tuhan karena dia mau memberikan yang terbaik. Dia minta pengampunan, belas kasihan dari Tuhan. Dan dikatakan Tuhan mengampuni dia karena dia melakukan banyak hal. Ketika dia datang, bagaimana dia menyambut Yesus, bagaimana dia melakukan perbuatan-perbuatan karena dia menyadari bahwa dirinya ini tidak layak. Dan dia melakukan banyak perbuatan untuk Tuhan Yesus. Sementara Simon yang datang, yang mengundang Yesus, dia tidak melakukan sebanyak yang dilakukan oleh perempuan berdosa ini. Mungkin dalam diri Simon ada berbagai motivasi ketika dia datang, dia mengundang Yesus untuk masuk ke dalam rumahnya. Tapi dia tidak memberikan penghormatan yang terbaik buat Tuhan. Sebab dosa yang besar adalah ketika orang berdosa merasa dirinya benar. Dan mereka tidak menyadari akan dosa-dosanya. Sementara wanita ini, dia datang pada Yesus. Karena apa? Karena dia membutuhkan pengampunan dari Allah. Dan dia mau mengakui dosa-dosanya. Dia menangis, dia menyesali apa yang dia lakukan.
Dan saat itu dia datang kepada orang yang tepat, orang yang mampu mengampuni dosa-dosanya, orang yang tahu bukan hanya apa yang ditampilkannya tetapi apa yang ada di hatinya. Dan yang paling penting saudara-saudara, dengan tindakan, dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan, perempuan ini sedang menyambut dan memberikan kasih terbesar kepada Yesus. Maka Yesus katakan, imanmu menyelamatkan engkau dan dosamu diampuni. Sungguh luar biasa saudara-saudara kalau kita baca ayat demi ayat dan kita renungkan bagaimana Tuhan itu bukan sekedar Tuhan yang ada di atas, tetapi Tuhan yang benar-benar datang ke muka bumi dan melakukan segala sesuatu tindakan-tindakannya untuk kita boleh belajar tentang bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita harus bertindak, bagaimana hati kita harus dimurnikan. Kiranya segala sesuatu yang menjadi pengajaran-pengajaran dalam Bible Study ini bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, apa yang kita lakukan ini bukan hal yang sia-sia. Kita belajar mengenai apa yang Yesus ajarkan. Kita belajar mengenai apa yang mereka lakukan, orang-orang yang merasa dirinya benar. Dan kita dapat bisa menghindari apa yang mereka lakukan dengan melakukan apa yang Yesus ajarkan. Demikian pengajaran dari Bible Study dari Lukas 7 hari ini, dan kiranya kita semua sama-sama diberkati Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami tahu Engkau Allah yang ada dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih kalau kami boleh belajar banyak hal. Kami boleh melihat dan menyaksikan sendiri bagaimana kuasa Tuhan nyatakan atas umat manusia. Dan kami tahu Tuhan realitas ini, bahwa kami harus memberikan hidup kami, kasih kami yang besar, tindakan-tindakan dan perbuatan yang benar di hadapan-Mu. Supaya Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami, supaya Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami, dan supaya kami diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah mengikuti Bible Study hari ini, dan sampai jumpa di hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.